Nama Ani Mafiro dari SD Muhammadiyah Wirobrajan 2 Yogyakarta. Kali ini Bu Guru akan menceritakan sebuah dongeng dengan judul Kalung Kertas Emas yang ditulis oleh Suwarsidi dan diterjemahkan oleh Siti Nihayati. Cerita ini tentang seorang anak yang mendapat sebuah tantangan besar dari gurunya yang bernama Bu Mawar. Pagi itu, Bening, nama anak perempuan ini, dipanggil oleh Bu Mawar. Bening, cari 3 orang teman untuk pementasan besok di hari wisuda kelas 6. Iya Bu Guru. Sebenarnya Bening masih ragu, apakah ada anak yang mau diajak pementasan. Tapi Bening tidak menyerah. Keluar dari kelas, Bening melihat 3 temannya. Ada Embun, Bagas, dan Bumi. Teman-teman, ayo ikut pementasan denganku untuk besok wisuda kelas 6. Pementasan? Bukankah kalau pementasan itu butuh gamelan, butuh kostum, butuh rias? Memangnya sudah siap? Bagas, itu dipikirkan besok saja. Yang penting mau atau tidak? Ternyata ketiga temannya mau. Sepulang sekolah, Bening langsung mencari di seluruh rumahnya buku yang bisa dijadikan inspirasi untuk kostum, gamelan, dan riasan yang dipakai untuk pementasan. Dari siang sampai sore, Bening tidak menemukan buku itu. Malamnya, Bening lagi-lagi mencari dengan keras. Dia berusaha untuk menemukan buku-buku itu. Tapi sampai malam tak juga ketemu, sampai ibunya bilang, "Bening, sudah malam, waktunya untuk tidur. Kamu besok tidak bisa bangun pagi kalau tidak segera tidur." Oh iya Ibu, aku harus bangun pagi, maka malam ini aku harus tidur awal, kata Bening. Ternyata pagi harinya setelah bangun, Bening mendapat ide. Besok pementasannya tentang bidadari yang sangat kuat. Aku nanti mau bilang teman-teman. Begitu sampai sekolahan, ternyata Bagas sudah menyambut dengan ceria. Bening, aku tahu. Besok kita pentas memakai kostum dari kain perca. Bagas, memangnya kamu tahu ceritanya apa? Bening, ceritanya apa? Tanya Bumi. Aku sudah punya ide. Ceritanya tentang bidadari yang sangat kuat. Teman-teman, sepertinya besok kita sebaiknya menggunakan kostum yang dibuat dari kertas bekas dan plastik-plastik yang sudah tidak terpakai. Lalu gamelannya kita buat dari ember rusak, ban sepeda ayah yang bocor dan tidak bisa dipakai lagi, atau itu botol-botol sirup bekas suaranya ting 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 ting. Gitu aja ya. Wah, luar biasa idemu Bening. Aku mau. Ternyata teman-temannya suka sekali ide dari Bening. Mereka kemudian latihan dengan serius. Ceritanya tentang seorang anak yang harus bekerja keras karena ibu tirinya tiap hari menyuruhnya bekerja keras. Anak itu sedih sekali sampai berdoa, "Ya Tuhan, aku ingin diberikan kemudahan." Kemudian datanglah bidadari cantik yang memberikan kekuatan untuk anak ini bisa membereskan rumah dengan cepat. Anak ini tumbuh menjadi gadis yang cantik, lalu diperistri oleh pangeran. Pangeran itu membawa gadis cantik ini pergi ke kerajaan. Ternyata gadis cantik ini tidak mau meninggalkan ibunya sendirian. Walaupun ibu tiri, gadis cantik itu membawa ibunya ke kerajaan. Tiba waktunya
Selain latihan, mereka berempat menyiapkan kostum, menyiapkan gamelan, dan menyiapkan apa yang harus dirias nanti di pementasan. Ternyata mereka menyiapkan di rumah Bagas. Ayah dan ibu Bagas adalah seorang penjahit, jadi mereka dibantu menjahit plastik, warna-warni. Bagas merapikan yang putih kemudian hitam untuk membuat jubah yang besar bidadari. Bening tak mau kalah. Bening menyiapkan kertas emas yang dia dapat dari tetangganya yang baru saja menikah. Ada kertas kado yang cantik, dipotong menjadi bentuk apa ini? Segitiga. Kemudian Bening meletakkan kayu di tengahnya dan menggulung-gulung kertas segitiga yang berwarna emas tadi. Dilem pinggirnya, kemudian dimasukkan ke dalam benang. Jadilah sebuah kalung yang indah. Lihat Embun, kalungnya indah kan? Wah, indah sekali. Pasti teman-teman besok sangat suka. Wah, tibalah hari pementasan. Ada gamelan yang dibuat dari kaleng, bekas roti, bekas biskuit, ada sirup yang dipukul bunyinya ting 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 ting. Ada ember rusak milik ayahnya Bening dipakai untuk membuat gamelan musiknya. Wah, ternyata teman-teman Bening senang sekali melihat penampilan Bening, Bumi, Bagas, dan Embun. Mereka sangat suka melihat ternyata barang-barang bekas bisa menjadi sesuatu yang indah, tidak hanya sesuatu yang sia-sia. Itu adalah sebuah pelajaran bagi Bening, Bagas, Bumi, dan Embun serta teman-temannya bahwa sampah yang tadinya tidak berharga bisa menjadi sebuah hal yang indah. Tapi satu hal yang mencuri perhatian semua teman-temannya, kalung kertas emas yang dipakai Bening. Wah, Bening bagus sekali kalungnya. Aku pengen juga kayak Bening. Sama aku juga pengen kayak Bening. Ternyata Bu Guru mendengar. Bu Guru kemudian meminta Bening untuk mengajak teman-temannya belajar membuat kalung kertas emas. Teman-temannya senang sekali memakai hasil karyanya. Namun ada beberapa anak yang tidak bisa membuat dengan baik. Bening, maukah kau membuatkan untukku satu saja? Nanti akan ku bayar. Aku juga ya Bening, punyaku tidak rapi. Ternyata ada beberapa teman yang membayar untuk memiliki kalung kertas emas itu. Bening suka sekali. Ternyata kalung kertas emas itu membuat celengan Bening menjadi penuh. Luar biasa ya teman-teman. Anak-anak, ternyata tantangan yang tadinya sangat sulit untuk Bening bisa menghasilkan uang yang memenuhi celengannya. Anak perempuan mendapat tantangan harus tetap kuat dan bersemangat tangguh untuk melewatinya. Anak-anak semua semoga bisa mendapat manfaat dari cerita kecil ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bu Guru mohon pamit, sampai jumpa lagi. Dadah.